Apa? Biar nggak miskom. Hmm. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, saya Imam Aryadi dan satu teman saya Muhammad Aska Noval ingin menjelaskan terkait program perpustakaan yang terkoneksi dengan database. Untuk tahap pertama kita ada dua sesi, yaitu menjelaskan source code serta interface-nya. Nah, untuk pertama itu ada di register PHP yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Oke, jadi pada codingan register PHP di sini terdapat di dalamnya terdapat bagian PHP dan HTML. Untuk HTML seperti biasa di sini terdapat doctype yang mengindikasikan bahwa ini ada HTML. Kemudian di sini ada head-nya, di sini meta yang menggunakan charset UTF-8. Kemudian di sini title-nya perpustakaan Sora. Kemudian untuk bodinya di sini terdapat navbar yang artinya di sini digunakan untuk menginclude tampilan navbar dari PHP-nya dari service function. Kemudian di sini ada section di mana terdapat sebuah section yang akan menampilkan header pertama yaitu website perpustakaan. Kemudian nanti ada menampilkan sebuah tag P, di sini ada sign up, terus nanti muncul form registrasi. Kemudian di sini ada kita masukkan tag PHP yaitu result. Nanti hasil registrasinya feedbacknya akan tampil di sini. Kemudian di sini juga ada apakah sudah punya akun. Jika iya, nanti ini akan berbentuk tombol. Jika dipencet, kita akan pindah ke login page. Kemudian di sini terdapat lagi kita masukkan tag PHP dan memanggil fungsi footer yang digunakan untuk menampilkan footer yang diambil dari function pada service. Selanjutnya bagian login page yaitu index PHP akan dijelaskan oleh teman saya Imam Aryadi. Silakan. Oke, untuk selanjutnya itu di bagian indeks, eh, tolong diatasin dulu. Untuk pertama itu ada tag PHP, di mana PHP itu menginkludkan beberapa function dari service database, service function sama function header. Jadi gunanya ini untuk mengambil fungsi-fungsi di file-file tersebut. Habis itu ada session start, di mana session ini berfungsi untuk menyimpan value yang artinya itu akan dimulai. Section itu untuk uh, menyimpan value yang ada di database-nya. Nah, ketika sudah terbaca dan bisa login, maka akan uh, ke dashboard PHP. Selanjutnya yang di baris 70, kita langsung aja ke baris 70, di mana terdapat HTML di baris 70. Jadi untuk baris ke-70 itu terdapat tag HTML yang dimana doctype itu mengartikan bahwa ini adalah sebuah HTML yang akan memiliki titel perpustakaan Sora. Dan di baris ke-79 itu terdapat navbar. Navbar ini untuk mengambil function dari include header yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya terdapat section pertama, di mana section pertama ini akan memiliki judul website perpustakaan serta untuk form sign-nya. Dan di mana style ini diambil dari aset style.css yang ada di dalam direktori aset. Selanjutnya pada baris ke-100 itu ada footer, di mana footer ini mengambil function dari input function terus user ke PHP, di mana footer ini akan menampilkan footer sebagaimana dan untuk Gak indeks pun kedengeran, Mam. tadi. Oke, dan indeks pun selesai. Selanjutnya dashboard akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Oke, kita masuk ke codingan dashboard PHP. Di sini nanti merupakan halaman utama yang akan digunakan untuk menampilkan dashboard perpustakaan. Di sini terdapat bagian PHP-nya. Di sini kita include service. Di database ini fungsinya supaya kita mengoneksikan ke database. Kemudian di sini ada function, yang function tadi kurang lebih sama, yaitu untuk menampilkan navbar dan footer.
Kemudian di sini ada function header supaya bisa menampilkan headernya juga. Kemudian di sini ada session start kurang lebih sama, yaitu untuk memulai session supaya kita bisa menyimpan sebuah variabel ke dalam session. Kemudian di sini kita simpan session, kita simpan nilai dari session dengan key username ke dalam variabel username. Kemudian di sini ada add result sebagai placeholder yang nanti akan ditampilkan apabila berhasil menambah buku. Kemudian borrow book kalau misalnya nanti hasil dari berhasil meminjam buku. Return book ini nanti akan tampil jika hasilnya berhasil mengembalikan buku. Kemudian delete book nanti juga akan ditampilkan di HTML-nya ketika berhasil menghapus buku. Kemudian jika di sini kita periksa terlebih dahulu kalau misalnya key is login pada session itu tidak di-set, karena di sini tanda seru artinya tidak di-set, maka kita akan dikembalikan ke login page. Kemudian jika kita nanti mengklik tombol logout pada HTML, nanti akan diperiksa, kemudian sessionnya akan di-unset, artinya semua session akan di-clear, kemudian semua session key yang ada akan di-destroy atau dihancurkan. Kemudian nanti halamannya akan dipaksa untuk pindah ke halaman lain. Kemudian di sini ada iset, memeriksa apakah nanti misalnya tombol book itu tombol menambah buku itu dipencet, nanti maka kita akan mengambil dari form. Jika kita lihat di bawah, di sini terdapat sebuah form, sebuah form. Apabila nanti tambah buku ini pencet, nanti akan menampilkan layout tambah buku. Jadi kita lihat di sini terdapat layoutnya tambah buku di sini, tambah buku. Di sini ada judul buku dengan kita bisa mengambil dengan namanya title, kemudian penulisnya bisa diambil dari author, penerbitnya dari publisher. Nah, bisa dilihat di sini terdapat tombol jika ini dipencet, tombol tambah buku ini dipencet, maka dengan menggunakan name add book pada dashboard bisa kita scroll ke atas ini add book, nanti layoutnya akan tampil, kemudian bagian ini akan tereksekusi juga. Kemudian kita masukkan, kemudian kita validasi. Ini adalah fungsi validasi untuk mengecek misalnya semua field terisi, kemudian titelnya tidak kosong, autornya tidak kosong, dan lain sebagainya. Pokoknya ngecek bahwa sebuah buku itu valid. Kemudian di sini ada fungsi borrow, dimana digunakan untuk pertama kita periksa terlebih dahulu apakah buku itu sudah dipinjam oleh si user. Kalau belum, artinya nanti dengan query ini kita ambil bukunya, kemudian kita return hasilnya yaitu buku berhasil dipinjam. Kemudian untuk delete book kurang lebih sama logiknya. Skillnya di sini kita periksa terlebih dahulu apakah sedang dipinjam. Kalau misalnya sedang dipinjam oleh user, maka akan tampil ini buku sedang dipinjam, kembalikan terlebih dahulu. Kemudian jika dipinjam oleh orang lain, user lain, maka akan ditampilkan buku sudah dipinjam oleh user lain. Nah, jika tidak, maka kita akan eksekusi query-nya, kemudian nanti akan mengembalikan nilai buku berhasil dihapus. Untuk return book kurang lebih sama juga skillnya ini. Dan untuk validate book by user, ini memeriksa apakah bukunya sedang dipinjam oleh user atau validate borrow book ini sedang dipinjam oleh user lain. Baiklah, itu adalah penjelasannya. Saya kembalikan ke teman saya Imam Arya. Kedengeran, Mam? Oke, kita sekarang kembali ke interface pemrograman ini. Ada yang pertama itu di bagian timur ada dan nggak kedengeran, Bang. footer. Yang tengah itu home-nya.
Halo? Oke, lanjut As. Ya kedengeran euy. Lanjut. Oh, lanjut. Jadi ini langsung diinputin aja siapa usernya dan siapa sandinya. Kita udah masuk. Nah, ini ada 4 fitur, di mana fiturnya itu daftar pinjaman dan daftar buku serta tambah buku serta logout. Tambah buku itu bisa diinputin pokoknya mah diinputin aja. Nah, tambah buku berarti. Nah, selanjutnya jika teman saya ada yang ingin ditambahkan, dipersilakan. Ya, As, tambah